Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, sidang jemaat dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia, kebaikan, kebajikan, serta kemurahan Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa bernafas, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu adalah mujizat yang terjadi setiap hari dan setiap pagi. Mari kuasa Tuhan tidak terbatas, rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepadanya dan kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, sembah Dia, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Haleluya. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, haleluya, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Jadikan ini ekspresi kerinduan kita kepadanya. Aku hendak bersyukur Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, amin, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, oh ya Tuhan, Tuhan
Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Allah yang ajaib dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, dimanapun kau berada, percayalah bahwa Allah tidak pernah terbatas. Haleluya, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, kami mau bersyukur, kami mau puji Engkau, kami mau sembah Tuhan. Haleluya, 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 sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, Allah yang perkasa, kami mau bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Izinkanlah kami menyembah Engkau Tuhan, meskipun tidak dengan suara yang indah, tidak dengan puisi yang indah Tuhan, namun dengan setulus hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur kami. Oh Tuhan, Kaulah yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami kagum akan Kau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya dalam hidup kami. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sebab Kau besar, bahwa perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Sebab Kau
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, Kaulah kebenaran kami. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Mari sembah Dia, tidak ada yang berdiam diri. Haleluya, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Ini urusan pribadi kita kepada Tuhan. Sembah Dia, ya, bahwa telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, sebut namanya, panggil Dia. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap keadaan yang ada. Kami percaya Tuhan, kami terus mau berpandangan kepada Engkau dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan, biarkanlah kami ada dalam hadirat Tuhan. Kasih-Mu yang melingkupi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Holy kupiku dengan sayap-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengar sabda Tuhan. Kiranya Tuhan terus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga beri kami roh yang mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan, sehingga firman-Mu ini menjadi kompas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan untuk mengisi dua pagi pada pagi hari ini yang akan menjadi bekal bagi kita sepanjang hari ini dalam kegiatan kita, supaya kita dapat menikmati hari ini, menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang siklus kehidupan. Kita akan baca dulu di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini berbicara siklus kehidupan. Kitab Pengkhotbah ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan menuju kehidupan tertentu itu menuju kepada kehampaan, tapi juga kitab Pengkhotbah menunjukkan kepada kita bahwa melalui firman Tuhan, melalui kitab Alkitab ini, kita dapat menemukan sesuatu yang menyenangkan, kepuasan sejati daripada Tuhan. Nah, hikmat ini akan terus membawa kita lebih dekat dan menyadarkan kita bahwa ketika kita di luar Tuhan, kita jauh dari Tuhan, maka kita akan mengalami kekosongan. Oleh karena itu Tuhan mengatur waktu, artinya pengaturan waktu Tuhan, supaya kita dapat menikmati apa yang harus kita nikmati. Salomo juga mengajarkan dalam kitab Pengkhotbah ini, mengajarkan kepada kita bahwa manusia pada umumnya tidak menemukan makna dalam hidup ini melalui pengetahuan, melalui uang, melalui kekayaan, melalui apa saja. Tetapi hanya dapat kita peroleh ketika kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Inilah kitab Pengkhotbah khususnya yang bisa membantu kita membebaskan dari perbudakan ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan penerimaan dari khalayak ramai, ingin mendapatkan uang yang banyak. Dan Alkitab, khususnya kitab Pengkhotbah, akan menarik kita lebih dekat kepada Allah, agar supaya kita menikmati apa yang seharusnya kita nikmati, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita akan melihat lebih jauh tentang tujuan kehidupan. Kita akan baca dulu di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 24 sampai 26. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenanya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, kita melihat tujuan hidup kita. Di sini juga kita melihat bahwa Salomo mendorong kita untuk bergembira di dalam apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Bergembira karena hari ini. Karena apa? Ketika kita menikmati apa yang kita kerjakan hari ini, kita mengucap syukur bahwa segala sesuatu dari Tuhan, segala sesuatu dari Allah. Sehingga kita akan menemukan kegembiraan yang sejati, kepuasan yang sejati dalam diri kita. Ketika kita mengikuti apa yang Tuhan firmankan untuk kita lakukan, dan kita mentaatinya, apa yang Tuhan perintahkan kita melakukannya, maka kita akan tahu bahwa tanpa Tuhan kita akan merasakan kehampaan. Tanpa Tuhan kita akan merasakan sesuatu yang mustahil kita dapat menerima kepuasan yang Tuhan ingin kita rasakan. Ya. Orang-orang yang benar-benar mengetahui bagaimana menikmati
hidup adalah mereka yang menerima kehidupannya sebagai karunia Allah. Kehidupan kita adalah karunia Allah, sehingga kita layak bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu dalam segala hal. Bersyukur kepada Allah atas kehidupan ini yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sesungguhnya orang yang tanpa Allah tidak akan mendapatkan kelegaan dari kerja kerasnya, dari usahanya yang begitu luar biasa. Kuncinya adalah kita hidup dekat dengan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita lakukan. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, kita kerjakan. Maka kita akan mendapatkan kepuasan dan tuntunannya dalam kehidupan kita untuk melewati berbagai kesulitan. Ya. Mari kita akan baca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 14. Tidak akan kita baca semuanya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Kita akan melihat lebih jauh tentang pengaturan waktu Allah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 14 ini, Salomo mempunyai maksud bagi kita untuk melihat atau untuk menyadari bahwa Allah memiliki rencana bagi setiap kita. Oleh karena itu, Allah memberikan siklus kehidupan. Allah mengatur waktu, pengaturan waktu Allah dengan masing-masing tugasnya. Dan kadang-kadang kita menghadapi situasi yang sepertinya kita gagal atau hal-hal itu tidak mendukung keinginan kita atau bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi jangan sekali-kali itu menghalangi kita untuk tetap memandang Allah, untuk tetap percaya kepada Allah. Sebaliknya, hal itu akan mengacu kita, memberikan kepada kita kesadaran bahwa tanpa Allah kita akan putus asa. Tanpa Allah kita akan mendapatkan keputusasaan, kegagalan, dan kegelisahan. Ya. Oleh karena itu, kita harus terus dalam kesadaran bahwa Allah yang mengatur segala waktu yang ada di dunia ini untuk kebahagiaan kita sebetulnya, untuk kepuasan kita yang sesungguhnya yang harus kita miliki. Dan Allah mempunyai rencana kekal bagi semua orang. Allah mempunyai rencana kekal, mencakup semua orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, kita harus belajar mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan selama kita hidup ini, kita perlu membiarkan Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk mencapai rencana kekal Allah. Karena Allah ingin rencananya terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah jangan keluar dari kehendak Allah, agar kita tidak kehilangan maksud Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, agar melalui pengaturan waktu Allah kita akan benar-benar memiliki rencana kekal Allah terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Pengaturan waktu Allah itu penting. Mengapa penting? Ya. Pengaturan waktu Allah itu sangat penting, bahkan saya katakan semua pengalaman Salomo khususnya masih relevan untuk saat-saat ini, seperti yang kita hadapi saat-saat ini. Rahasia untuk memiliki damai dengan Allah atau berdamai dengan Allah adalah mengakui, menemukan pengaturan waktu Allah yang sempurna dalam diri kita. Jadi kita mengakui bahwa Allah yang mengatur waktu yang sempurna bagi dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba untuk membenci pengaturan Allah, kita tidak menerima pengaturan waktu Allah, maka kita sendiri yang akan rugi.
kita akan merasa dan mengalami kegagalan, ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, dikatakan tadi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah memiliki rencana yang kekal, mencakup semua maksud dan kegiatan setiap orang. Oleh karena itu, kita perlu fokus kepada Allah. Kita perlu menghargai dan menerima waktu pengaturan Allah. Dan sesungguhnya apa yang Allah lakukan untuk kepentingan kita umat manusia, supaya kita memiliki kepuasan yang sejati, kesenangan yang sejati yang Tuhan ingin kita rasakan di dalam Dia, di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kapan waktunya kita membenci? Bolehkah kita membenci? Boleh dan tidak. Boleh karena ini, tidak karena ini, ya. Kita boleh membenci. Membenci perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Allah. Itu kita perlu membencinya. Tapi kita tidak boleh membenci orangnya. Ketika orang lain tersebut memperlakukan orang lain dengan tidak baik, nah itu perlu kita benci, tidak kita tiru, tidak kita ikuti. Itu perlu kita benci. Ketika orang lain membiarkan anak-anaknya menderita karena kelaparan, karena nggak ada uang, karena orang tuanya tidak mau bekerja, malas dan sebagainya, nah itu perlu kita benci, tidak kita ikuti. Dan ketika mereka tidak menghormati Allah, nah itu juga kita benci. Tapi kita tidak membenci orangnya, kita membenci perbuatannya yang tidak baik. Nah, selain itu, di dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat 5, kita juga perlu membenci dosa. Ya, di samping membenci perbuatan jahat, kita juga perlu membenci dosa. Ayat yang ke-11 dari pasal 3 kitab Pengkhotbah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah memberikan kekekalan di dalam hati. Allah memberikan kekekalan di dalam hati. Kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa sepenuhnya puas dengan kesenangan dan pengejaran harta duniawi. Kembali kita ingat bahwa kita diciptakan di dalam atau serupa dengan gambar dan rupa Allah. Sehingga di dalam Kristus yang sudah ada penebusan dalam hidup kita, kita ditebus oleh Tuhan. Kita sesungguhnya memiliki nilai kekal. Jadi hidup kita tidak hanya di dunia ini saja, tapi hidup kita akan berlanjut ke dalam kehidupan yang kekal. Kita memiliki kehidupan kekal. Karena Allah memberikan kepada kita kekekalan dalam hati kita. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka seharusnya kita akan selalu merasakan kehausan rohani. Kehausan rohani, ingin selalu dekat dengan Tuhan, ingin selalu mendengar firman Tuhan, ingin selalu membaca dengan firman Tuhan, ingin selalu berdoa kepada Tuhan. Ada kehausan rohani, itu membuktikan bahwa kita memiliki kekekalan dalam hati kita. Dan hidup kita adalah juga memiliki nilai kekal. Tadi saya katakan kita tidak hanya di dunia ini saja, masih ada ke dunia yang lain, yaitu surga kekal. Langit yang baru dan bumi yang baru bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh memuaskan kita selain Allah sendiri. Ya. Melalui pengaturan Allah, pengaturan waktu Allah, Allah ingin kita menikmati kesenangan yang sejati. Kita mendapatkan kepuasan yang sejati karena Tuhan yang memberikan kepada kita melalui pengaturan waktu Allah. Ya.
membangun diri kita masing-masing dengan semangat yang tidak pernah padam, bahwa kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Di dalam masa pemerintahannya, pemerintahan Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Allah memberikan kepada kita hanya sekilas dari kesempurnaannya selama kita di dunia ini. Tetapi nanti ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mengungkapkan semua kesempurnaannya dalam ciptaannya. Kita akan lihat, wow, luar biasa. Puji Tuhan. Kita perlu menikmati kesenangan atau kehidupan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Menikmati kesenangan atau kehidupan yang Tuhan kehendaki. Ya. Allah ingin, Allah menghendaki kita menikmati kesenangan atau kehidupan di dunia ini. Jika kita memiliki pandangan yang tepat mengenai Allah, kita akan menikmati apapun yang kita miliki sebagai pemberian Allah dan bukan apa yang kita kumpulkan. Ayat yang ke-13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Pemberian Allah. Kemampuan untuk menikmati hidup dan menjalankannya sebagaimana mestinya adalah pemberian Allah. Semua adalah pemberian Allah. Karena semua adalah pemberian Allah, maka kita harus melakukan bagian kita. Kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah kekasih kita. Kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Itu syaratnya. Dan syarat yang kedua, kita sungguh-sungguh tunduk kepada Allah yang menguasai segala waktu, yang memiliki pengaturan waktu yang sempurna. Kita tunduk kepada Allah. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah dan kita tunduk kepada Allah, maka Allah akan memberikan sukacita itu dalam segala hal dan perlu kita nikmati. Haleluya. Ayat yang ke-14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Tujuan kehidupan. Ini lanjutan dari awal tadi. Tujuan kehidupan. Di dalam Pengkhotbah pasal 3:14. Seharusnya kita takut akan Tuhan dengan pengaturan waktu yang sempurna. Apa maksudnya takut akan Tuhan di sini? Adalah kita menghormati dan mengagumi Allah sebagaimana Allah ada. Sebagaimana seharusnya, sebagaimana Dia ada. Takut akan Allah juga memiliki tujuan. Memiliki tujuan bahwa kita mengenal siapa Dia. Bukan mengetahui siapa Dia, tapi mengenal siapa Dia. Jadi kita mengenal Allah dimulai dengan mengenal siapa Dia, bukan mengetahui siapa Dia. Jadi kita mengenal Tuhan karena kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan kita tunduk kepadanya. Dan adalah mustahil kita akan memenuhi tujuan hidup Allah dalam kehidupan kita ketika kita tidak menghormati Allah dan kita tidak tunduk. Jadi menghormati Allah, tunduk, dan ditambah dengan hubungan yang benar dengan Allah, maka kita akan memenuhi tujuan hidup Allah bagi kita di dunia ini, yaitu kepuasan yang sejati yang Tuhan inginkan kita nikmati. Sampailah kita kepada kesimpulan, Bapak Ibu Saudara,
Kesimpulan yang pertama adalah bahwa kehidupan kita di dunia ini masih belum utuh, belum sempurna, belum utuh. Tetapi dalam kehidupan ini seharusnya kita tidak melawan atau tidak mengkritik kedudukan Allah, karena Allah mengerti segala sesuatu. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan menyalahkan Allah. Sebaliknya kita mengucap syukur kepada Allah bahwa Allah tahu segala sesuatu. Di balik kesukaran pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Yang kedua, rencana Allah adalah agar kita hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Dalam arti hidup kita tidak hanya di dunia ini, masih ada kelanjutan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dengan melihat pada nilai-nilai kekal. Dengan menyadari bahwa semua kontradiksi, semua perlawanan, semua ketidakadilan pada suatu saat akan dijelaskan oleh Sang Pencipta pada saat pengadilannya. Terpujilah Tuhan, kita yang mengetahui waktu pengaturan Allah yang sempurna. Kita perlu menanggapinya dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hormat kepada Tuhan dan kita tunduk kepada Dia, dan kita akan menerima dan menghargai waktu pengaturan Tuhan, dan kita akan menikmati hidup ini penuh dengan kesukaan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan sesuatu yang membuat kita puas karena Tuhan yang menghendaki demikian. Oleh karena itu, mari kita terus belajar menghargai waktu pengaturan Tuhan, karena siklus kehidupan Tuhan izinkan, Tuhan buat supaya kita mengalami atau menikmati kepuasan yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biarlah ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita akan berdoa bersahabat bersama-sama untuk bangsa dan negara, untuk Bapak Ibu yang mengalami sakit atau hal-hal yang lain, ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Kita tahu bahwa Tuhan berkuasa. Haleluya. Mari kita bersahabat bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberitahukan kepada kami bahwa waktu pengaturan Allah yang sempurna bagi kami, agar kami hidup berdamai dengan Allah dan kami menikmati segala kebaikan Allah, dan kami boleh puas dalam segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dan kami memiliki kekekalan, nilai kekekalan, bahwa kami diingatkan bahwa hidup kami tidak hanya di dunia ini saja, masih ada kehidupan yang lain bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan ini akan terus mendasari kami, agar supaya kami terus mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa dalam surga, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam pembangunan yang dilakukan, biar Tuhan campur tangan. Tuhan menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, agar supaya pembangunan ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan pemerintah kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke RW/RT, Tuhan juga memberkati mereka dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka, pengabdian mereka. Kami percaya melalui tangan-tangan mereka, pemerintah yang Tuhan sudah tunjuk dan tetapkan, negara kami, bangsa kami akan menuju kepada bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, sentosa, dan nama Tuhan dimuliakan di atas bangsa dan negara kami. Oleh karena itu, kami terus berharap dan berdoa kepada Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kami percaya tangan Tuhan atas mereka, kasih karunia Tuhan atas mereka, sehingga mereka hidup dalam ketentraman, dalam kesukaan, dan dalam kelimpahan. Dan biarlah Tuhan memelihara terus mereka, dan campur tangan dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Terlebih jiwa mereka, Tuhan lindungi dan Tuhan selamatkan. Terima kasih Tuhan, khususnya kota Surabaya yang Tuhan sudah berkati. Biarlah kota Surabaya akan terus menjadi kota yang lebih baik hari demi hari. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah kota Surabaya. Semua yang terlibat dalam pembangunan, Tuhan juga memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan,
agar supaya pembangunan yang mereka lakukan tepat sasaran dan membawa kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakat kota Surabaya. Dan keamanan daripada Allah atas kota Surabaya, sehingga kota Surabaya menjadi kota yang aman, menjadi kota yang bersahabat dengan semua orang, semua lapisan, semua masyarakat. Dan biarlah nama Allah senantiasa dimuliakan, diagungkan, ditinggikan di kota Surabaya. Terpujilah Tuhan. Dan apabila di antara kami yang mengikuti acara doa pagi pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan melihat masing-masing kita semua dengan segala permasalahan, dengan segala apapun yang dihadapi. Sesungguhnya Tuhan melihat dan Tuhan tahu jalan keluar yang sebaik-baiknya bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan jamah mereka, tangan Tuhan terulur kepada mereka dan memberikan kepada mereka kelegaan yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan beri penghiburan, Tuhan berikan kekuatan bagi yang lemah, Tuhan memberikan kepada mereka yang mencari pekerjaan dengan pekerjaan yang dapat mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan segala sesuatu yang lain Tuhan sesungguhnya menyediakan jawaban atas keinginan hati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Dan kami boleh dengan perkenan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan akan melewati hari ini dengan mata tertuju kepada Tuhan, percaya dan menerima waktu pengaturan Allah dalam hidup kita, dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati hidup hari ini. Karena hidup hari ini, pekerjaan hari ini, apapun hari ini adalah karunia Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri doa pagi-pagi hari ini. Dan kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia akan terus memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Dan kuasa Roh Kudus yang nyata akan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam apa saja, dalam pelayanan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dan Roh Kudus menjamin kita akan berhasil. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan pasti datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Saudara. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.